Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya hingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dapat sama-sama kita laksanakan salat subuh berjamaah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua masih di dalam suasana melaksanakan puasa Ramadan yang ke-11. InsyaAllah mudah-mudahan semua amal ibadah kita hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahawa kita masih dipanjangkan umur dari puasa tahun yang lalu hingga sudah sampai dengan puasa tahun ini. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan sebulan penuh puasa Ramadan ini. Subuh ini kita masih di rumah Allah ini yang pasti. Apakah bisa selesai nanti sampai dengan berbuka ataupun untuk besok dan selanjutnya. Yang pasti Ramadan ini kita bisa ketemu. Untuk tahun depan belum tentu. Mungkin turun dari sini ataupun pulang dari rumah Allah ini kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti. Karena mengapa? Yang hidup hakiki itulah mati. Ini hidup sekarang semu. Hidup hakiki adalah mati. Itu pintu gerbangnya. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka justru karena itulah kita jangan lengah di dalam bulan suci Ramadan ini, yang kita ketahui bulan yang sangat-sangat agung, bulan yang sangat-sangat penuh berkah, dan juga bulan diampuni dosa bagi orang yang bertobat, dan juga bulan dimerdekakan hambanya dari api neraka. Semua kita akan masuk surga Jannatul Naim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Tidak ada cara kita tidak masuk surga. Kalau kita lihat, karena pada bulan Sya'ban Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, beliau menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat, akan datang kepada kita bulan yang agung, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan puasa. Hanya puasa wajib selain pada Ramadan. Hanya puasa nazar khusus diwajibkan, disyariatkan dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan suatu mukjizat, pedoman, pegangan hidup kita yang dijamin kelangsungan hidup umat manusia dunia sampai dengan hari akhirat kelak nanti di yaumil kiamah. Lain belum ada jaminan, tapi kalau Al-Quran berpegang teguh kepada Al-Quran, kita dijamin selamat, hidup aman, tentram di dunia sampai akhirat.
Karena mengapa? Al-Quran itu adalah pedoman kita, pegangan kita, dan untuk menjawab segala persoalan apa yang sudah disampaikan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berikutnya, puasa Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala. Demikian juga puasa ini yang memberi nilai bukan malaikat, tapi langsung balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa wallahu a'lam. Tapi kalau ibadah-ibadah lain 1 10 10 sampai 700. Tapi kalau puasa wa ana ajizibih, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini puasa rahasia, demikian juga pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa mau diberikan. Dan juga di dalam bulan suci Ramadan kita disunatkan salat tarawih. Tidak ada tarawih di lain Ramadan. Demikian juga di dalam bulan suci Ramadan, satu kebaikan sama dengan wajib. Suatu perbuatan yang baik sama dengan suatu perbuatan yang wajib di lahir Ramadan. Dan masih banyak hal-hal. Makanya pintu syurga dibuka selebar-lebarnya. Kita mau masuk terserah kita, mau enggak masuk juga terserah kita. Tapi ini semua sudah ada, tahajud dan sunat rawatib dan sebagainya. Tapi kuncinya satu. Untuk apa kita banyak berzikir, bertahmid, tahlil dan sebagainya? Untuk apa kita puasa sebulan penuh? Tetapi ibu dan bapa kita menjerit di rumah. Ibu bapa menjerit di rumah. Selalu mata memandang. Apakah anak pulang? Tidak. Karena kondisi sudah maklum. Tetapi yang dekat-dekat dengan rumah yang masih satu kampung, sudah berapa kali kita singgah jenguk ibu bapa kita yang sudah tua, yang sudah lansia. Kira-kira paduk bila saka nak tapuo ka kemak tu, paduk kat boh kaca imameh yang nak tapuo kemak tu, paduk bila boh timon nak tapuo kemak tu. Ini masalah. Yang kedua, god lot hadikir, lot hadnyo, lot hadihan arti nihil tu semua. Mu yang tanya durhaka ke makiyah hanapu harap tabang syurga. Mendurhaka bukan hanya saja dengan takun ini itu dan sebagainya. Pulam yang kadang-kadang ditibit nari katanya ngan mata. Pu yang kada tak nabi kedun. Pu yang kehebat tak drawn mak. Kendati pun ibu tidak pernah meminta imbalan. 8 bulan ke kandung tu. Onyan gonyan ge hanjut geduk hanjut. Cuba bayangkan. Kemudian daripadanya masih banyak lagi sehingga beliau melahirkan. Dikala melahirkan kita tanpa membawa sesuatu, satu helai benang pun tidak kita bawa, apalagi ilmu. Guru pertama adalah ibu kita yang membimbing kita sejak kita ada di dalam kandungan. Tetapi setelah kita dewasa, setelah kita kaya raya dan sebagainya, jadi ini profesor, doktor dan sebagainya, mama profesor dalam neraka, mihana takdim, mihana berbuat baik kepada dua ibu bapa. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pulau menyojina sikap keren. Setiap pejabat, setiap orang kaya, orang nyoy itu na babu di rumah, na pembantu di rumah.
Yang tak pegat emak dalam tubuh bantu, tubuh babu. Yang demi Allah tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga, pasti akan masuk neraka. Maka justru karena itulah berbuat baiklah kepada dua ibu bapa. Kita lihat firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Isra ayat 23. Demikian juga di dalam surat Luqman ayat 14. Itu yang disampaikan, berbuat baik, bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, tidak mensyukuri kepada dua ibu bapa, tidak harap. Karena diganding, washkurli lillah wali walidayya, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa. Maka tidak dapat dipisahkan. Aqimus shalah wa atu zakah. Nah sembahyang hana jakit nihil. Inang agam. Itu selalu disebutkan di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itulah berbuat baiklah kepada dua ibu bapa kita. Kalau yang sudah meninggal tidak sempat lagi, perbanyakkanlah doa lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan yang penuh rahmah berkah ini. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih hidup, cobalah, kalau enggak sempat setiap hari, kena berjauh seminggu sekali, kalau enggak sempat sebulan sekali, paling kurang 1 tahun sekali. Tak jauh sisi mesti kilau ke mak tu. Mak tu yang kalang sia, pulang punya urung cik yang kalang sia lagi nyan nyo kala hang. Yang tu patikan nyan baik tak hadapi. Nah tapi ibu perahana kerja rumah lain dia pegah. Atai beda aku. Nyan dia bersabar. Nyan bersabar. Katua mua punya urung katuha. Sebab beda dengan peliharaan amin makin surah makin galak, tapi punya urung Tuhan makin surah makin gelak tu. Dan pasti yang golong tubit punya tubit lauta di tamang gede. Tapi apapun itu ibu kita, mak tanya orang lahir. Maka oleh karena itulah janganlah sakiti hati orang tua kita, ibu kita. Berbanyak doa kepada beliau. Karena apapun cerita, sehebat apapun kita, tidak ada arti, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita durhaka kepada dua ibu bapa kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada peristiwa sejarah di masa Rasulullah SAW, salah seorang daripada hamba Allah yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang namanya Uwais Qarni. Beliau itu di dunia tidak dikenal, tidak ada yang mengenal. Yang dia kenal hanya Uwais Qarni ini adalah seorang gila, seorang yang miskin, pakaian yang kumuh, onyen badan yang supak, tetapi mak aku lumpuh, mak aku sakit. Tetapi tidak pernah beliau itu membantah dengan orang tuanya, dengan ibunya. Begitu disampaikan, begitu dia terima, dia kabulkan dengan hati yang penuh lapang dan ikhlas, mengharap ridha daripada Allah, harap ridha ibu, ridha Allah. Kita ketahui kes ini, Uwais Qarni ini pernah ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah, tapi sampai di sana Rasulullah tidak ada.
Cuma yang ada Aisyah di rumah. Sangat-sangat berhajat untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi karena Rasulullah sudah mengikut dalam peperangan, beliau tidak menunggu karena ibunya sakit. Di mana beliau? Di negeri Syam. Pernah suatu hari beliau, ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, saya sangat rindu untuk melihat Kaabah, untuk menunaikan tanah haji. Tapi apa daya, sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Uwais Qarnain ini. Dia terus mendongkol. Mau pergi ke tanah suci, kenderaan enggak ada, uang enggak ada, dan sebagainya. Ibunya lumpuh. Inilah makhluk langit. Tapi apa akhirnya yang terjadi? Hanya jalan lain. Beda ke jauh pasal ya belah ni lemah sini. Kepelihara tu lemah. Kepegawa dia hati tiap dia tegli ni. 8 bulan kepelihara lemahnya dia asal 100 kilo. Yang kelemahnya kepeik petang jikalau lalu berupu kapungo sini. Kan macam-macam. Hana ayum, hana harga. Tetapi malaikat kagum terhadap Uwais Qarnain ini. Malaikat yang ada di langit kagum melihat kebaikan, ketulusan daripada Uwais Qarnain ini. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lembu itu sudah besar, beratnya sudah 100 kilo. Tiap hari pagi sore dinaik ke bukit, pagi dikasih turun. Tapi tidak terasa berat, karena tiap hari itu yang dikerjakan tidak terasa berat untuk mengangkat lembu itu, menggendong lembu itu. Baru dia alhamdulillah, InsyaAllah dia ketemu dengan ibu. InsyaAllah kita tahun ini akan ke tanah suci Makkah Mukarramah, sebagai mana yang ibu cita-cita. Dengan alhamdulillah, dengan takdir Allah, ibunya mengucapkan alhamdulillah. Dia terus gendong ibunya dari negeri Syam ke Makkah Mukarramah. Coba bayangkan, itulah tujuan dia mengangkat lembu selama 8 bulan, supaya dia sanggup menggendong ibunya, membawa dari negeri Syam ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi sampai di sana di Makkah Mukarramah, di Kaabah, selalu ya Allah, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli zunubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa malon. Ya Allah, yang ku ampun dosa malon. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa ya malon. Tidak pernah pun satu patah kata yang keluar dari mulutnya, ampun dosa malon ya Allah. Karena itu yang selalu keluar daripada mulutnya. Akhirnya kata ibunya, hai anak Lun, hai anakku, kenapa kamu selalu mendoakan saya? Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutmu untuk meminta ampun kepada diri sendiri. 3 kali berturut-turut dia katakan itu. Bu, mak, yang penting perbuatan saya ridha Allah dan ridha ibu. Tidak ada arti ridha Allah kalau ibu enggak ridha. Tapi kalau ibu ridha, Allah akan ridha. Dengan ridha Allah dan ridha ibu lah saya nanti akan bersama ibu ke dalam syurga. Inilah yang kejadian, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka pernah begitu Rasulullah pulang, disampaikan oleh Aisyah ada yang datang ke rumah tadi. Itulah orang yang dikabul doa, kata Rasulullah disampaikan kepada Aisyah. Tahu kamu siapa itu? Itulah orang yang didengar, yang diterima, yang dikabulkan doa. Bukan hanya kepada Aisyah dia sampaikan kepada para sahabat, kepada Umar, kepada Ali. Mau tahu kalian orang yang diterima doa, yang memohon ampun kepada Allah, doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti tunggu dia datang ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Yang penyakit-penyakit supak semua sudah kembali, enggak ada lagi, cuma tinggal sedikit di telapak di tangannya. Nyan kepegah bahasa Nali. Ka jingah nyan kata tanda ji asai kakalan putih ba telapak jaro nyan ke urang ji. Urang yang ada di dunia, urang yang dikenal di langit, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalian minta ampun, suruh berdoa, minta istighfar kepada beliau, sehingga para sahabat mencari ketemu dan sebagainya. Singkat cerita, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain ini setelah melaksanakan menunaikan janjinya untuk membawa ibunya ke tanah suci Makkah Karamah, itu selesai semua dan sudah maksimal dia berbuat baik kepada ibunya, beliau itu kembali menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang miskin yang sangat-sangat miskin, tidak ada harga di sekeliling orang. Tetapi apa yang terjadi, hadirin kaum muslimin? Begitu beliau wafat, begitu beliau meninggal, orang berbondong-bondong ke rumah Zulkarnain. Malaikat-malaikat yang memandikan mayat daripada jenazah Zulkarnain, yang mengkafani dan salat. Barulah orang tercengang. Beliau ini adalah makhluk langit yang dikenal oleh orang-orang langit, itu malaikat-malaikat. Kita tidak tahu itulah orang yang salih, isi syurga, yang diridai oleh Allah, diridai oleh ibunya. Beliau itu sama-sama masuk di dalam syurga Jannatul Naim. Demikian dan hadirin kaum muslimin, kalau kita ingin masuk syurga dengan dilipat gandakan pahala di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, dan dimerdekakan kita daripada api neraka, berbuat baiklah kepada dua ibu bapa kita dengan sebaik-baik mungkin, dan perhatikan dengan sebaik-baik mungkin, setulus-tulusnya, dan selalu mohon petunjuk, doa, diampuni dosa. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.